Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. War rahmatu bil muslimin amrun wajib wa haqqun lazim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Nasaih ad-Diniyah, An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Al-Alimul Allamah Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari beliau. Kita akan membaca lanjutan Mabhasul Qulub, yaitu pembahasan tentang hati atau bayan anwa'il qulub, keterangan macam-macamnya hati. Yang mana kita sudah membaca yang pertama tentang sebaik-baiknya hati adalah hati yang bersih dari kebatilan dan keburukan. Kemudian kita juga telah membaca khairul qulub asfaha wa aslabuha wa araquha. Sebaik-baik hati adalah yang paling jernih, paling kuat, ya, paling lembut. Nah, kita akan lanjutkan sekarang tentang rajhani a'malil qulub ma'ala a'malil jawarih. Unggulnya amaliyah hati daripada amaliyah anggota badan yang dohir. Ini temanya itu. Yang mana Al-Habib Abdullah Al-Haddad memulai dengan perkataannya, warahmatu bil muslimin amrun wajib wa haqqun lazim. Kasih sayang terhadap orang Islam, terhadap umat Islam, amrun wajib adalah hal yang wajib, wa haqqun lazim, dan sesuatu yang memang menjadi kewajiban yang tidak boleh tidak. Jadi maksudnya ya kita harus punya perhatian kasih sayang kepada sesama umat Islam. Wahia, yaitu umat Islam yang bagaimana yang harus kita kasihani, yang harus kita perhatikan, yaitu biddu'afa'i wal masakin wa ahlil balaya wal masaib aula wa aujab. Sebetulnya semua umat Islam, tapi ad-du'afa yang lemah, ya, yang lemah itu ya lemah bisa karena sakit, bisa karena sudah tua, bisa karena memang sudah atau cacat tidak bisa bekerja, atau memang tidak mampu bekerja. Wal masakin, dan orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang memang kerja tapi penghasilannya tetap tidak mencukupi. Wa ahlil balaya, dan orang-orang yang mendapatkan bala wal masaib dan musibah. Itu tiga golongan aula wa aujab, yang lebih utama dikasihani, yang lebih wajib dikasihani. Semua umat Islam harus kita kasihani, kita perhatikan. Tapi yang lebih wajib untuk kita kasihan kepada mereka, kita perhatikan, yaitu orang yang dhaif, yang lemah, masakin, yang miskin, dan orang yang mendapatkan musibah, orang yang mendapatkan bala. Itu lebih aula, lebih utama kita perhatikan. Wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afil muslimin wa ahlil bala minhum riqatan wa rahmatan fa huwa ghalidul qalbi. Dan siapa orang yang tidak mendapatkan di dalam hatinya saat melihat orang lemah dari kalangan umat Islam, saat melihat orang mendapatkan musibah saat melihat orang mendapatkan musibah, kok hatinya ini tidak mendapatkan riqatan wa rahmatan, tidak ada kasihan dan rahmat, ya. Kok tidak ibah, tidak kasihan, fahuwa ghalidul qalbi, maka berarti orang itu ghalidul qalbi, yang hatinya keras, hatinya mati.
Jadi kalau melihat orang dapat musibah kok enggak kasihan, dapat orang balak kok enggak kasihan, wah itu berarti hatinya yang konslet. Qad ghalabat alil qaswah, sudah dikalahkan oleh atau sudah menjadi qaswah, keras hatinya. Wa naza'at minhur rahmah, dan sudah dicabut oleh Allah rasa kasih sayang dalam hatinya. Wala tanzi'ur rahmah illa min syakin, wala tunza'ur rahmatu illa min syakin, padahal tidak ada yang dicabut kasih sayang dalam hati seseorang kecuali orang itu termasuk golongan min syakin, orang celaka. Orang akan celaka kelak di akhirat, naudzubillah. Kalau orang tidak celaka pasti punya rasa kasih sayang dalam hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in wujida ma'a dzalik ahni hadzal qasi fi nafsi takabburan wa unfatan wastingkafan, apabila orang tersebut, yaitu orang yang tidak kasihan tadi, yang hatinya tidak lembut, tidak iba, kemudian di hatinya kok ada takaburan sombong, takaburan ada sifat sombong, takabur. Wa unfa ada sifat gimana ya, agak keras gitu ya. Dan istingkafan, enggan, tidak suka. Min mukhalati ahli dha'fi wal maskana minal muslimin, untuk bergaul dengan orang-orang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan muslimin. Fasuqqan lahu, maka sungguh celaka bagi orang tersebut. Wa bu'dan wa maktan min Allah, dan sungguh orang itu akan jauh dari Allah dan akan mendapatkan amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya kata Nabi, kalau umpamanya orang-orang yang tidak kasihan tadi itu terus ditambah ada rasa sombongnya, ada rasa enggan, enggak suka, enggak senang bergaul dengan orang-orang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan umat Islam, berarti orang itu orang celaka, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang celaka. Qad halla bihi ma staujaba min at-tardi an babillah, orang itu akan mendapatkan atau pasti mendapatkan minat tardi, akan diusir an babillah, dari pintu Allah. Orang itu nanti akan terusir. Jadi kalau maksudnya terusir dari pintu Allah, ya gak bisa dekat kepada Allah, gak bisa dapat rahmat Allah, gak bisa dapat pengampunan dari Allah karena diusir, gak bisa dekat-dekat. Wa yakun fi jumlatil mutakabbirin al-munazi'in lillahi ta'ala, maka orang itu juga akan dianggap atau digolongkan ke golongan orang yang sombong, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, telah bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, yang ada dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Di dalam hatinya ada mithqal. Mithqal itu ukuran, habbah itu biji. Min khardalin, dari sesuatu yang tidak berharga, maksudnya sangat kecil sekali. Min kibrin, dari sifat sombong. Maksudnya kalau di dalam hati ada sifat sombong, walaupun sedikit sekali, walaupun kecil sekali rasa sombong itu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, ingin dapat kasih sayang Allah, tidak ingin celaka, ya harus bersih-bersih dari sifat sombong dalam hati. Sombong yang maksudnya, ya jangan remehkan orang lain. Jangan menganggap kita lebih mulia dari orang lain. Kalau menganggap ada orang lebih hina dari kita, berarti kita sombong. Kalau menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita, berarti kita sombong. Wa minar riqati, dan termasuk sifat hati yang lembut, yang yang baik, lembut ya, rahmat, khusyu'ul qalbi wa kasratil bukai min khasyatillah, yaitu khusyu'ul qalbi, yang hatinya khusyuk, wa kasratil bukai, banyak menangis, min khasyatillah, nangis karena takut kepada Allah, zikir nangis, istighfar nangis, sholawat nangis. Ini berarti bagus hatinya, khusyuk. Wa dzalik wasfun sarifun wa mas'a
wa mas'an hamidun. Sifat yang semacam itu yaitu yang khusyuk dan banyak nangis karena takut kepada Allah. Jadi nangis karena takut kepada Allah, bukan nangis karena apa ya. Itu adalah sifat mulia. Suatu usaha yang terpuji. Suatu sifat yang terpuji. Bihi wasafahu Allah anbiya'ahu walladzina utul ilma min ibadi. Dengan sifat itulah yaitu sifat khusyuk dan sifat banyak nangis karena takut kepada Allah. Sifat itu yang diberikan kepada para nabi-nabi dan para ulama dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Mereka jika dibacakan ayat-ayat Allah kharru tersungkur sujadan sujud wa bukiyan menangis. Ya, maksudnya mereka itu khusyuk sujud nangis. Nah, itu sifatnya mereka para nabi, para ulama yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa yakhirruna lil adqani yakuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka tersungkur menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan semakin tambah khusyuknya. Sudah khusyuk tambah nangis tambah khusyuk. Sujud sambil takut kepada Allah, terus istighfar. Allahumma firli, Allahumma firli, atau Rabbi firli, Rabbi firli, wa tub alaihi, ya Rabbi firli, wa tub alaihi, sujud terus tambah nangis tambah khusyuk. Itu sifat-sifat mereka yang para nabi, para ulama, para sholihin. Wa qad adda alaihi salatu wassalam fi sab'atil ladina yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Dan Allah telah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan kehitungan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, ya, yudilluhumullah, akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhilli, pada naungannya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada saat nanti pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu di mahsyar. Di kiamat itu enggak ada pohon. Ada pohon rindang bernaung dari panas matahari yang sangat dekat. Nanti kan pada masa itu matahari dekat sekali, panas. Enggak ada pohon, enggak ada rumah, enggak ada apa, enggak ada bangunan. Datar semua. Jadi semua kepanasan. Banyak yang terendam dengan keringatnya. Ada yang terendam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai dagu, ada yang sampai atas kepala, ya. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. 7 golongan ini bukan hanya 7 orang, 7 golongan. 7 golongan ini tidak kepanasan nanti. Khusus dapat naungan khusus, ya salah satunya rajulan dzakarallahu khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, lalu meneteskan air mata. Jadi orang berzikir tapi bukan banyak orang, nggak ada orang yang di tengah malam sendirian. Jadi berzikir terus nangis. Ini kalau sudah di dunia orang nangis kayak gitu, di akhirat nanti sudah gak nangis, ya. 7 golongan itu, sini saya bacakan 7 golongan. Sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil, yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu istimewa. Tapi hampir tidak ada imam adil, susah sekali, ya. Kan yang mendapat gelar sangat adil itu ya Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ya. Tapi ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya adil. Cuman itu 2 tokoh yang sangat terkenal adil. Setelah itu kan nggak ada lagi. Kalau ada, yang jelas itu bukan di tempat kita, ya. Dan mudah-mudahan nanti Allah berikan kita imam yang adil. Imam adil itu termasuk nanti dalam golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Golongan pertama yang paling hebat, kalau bisa jadi kepala desa, bupati, gubernur, presiden, tapi adil. Ini hebat. Adil itu memang susah, ya, berat. Yang kedua golongannya akan dapat naungan syabun nasaat bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang menjadi dewasa dengan ibadah kepada Allah. Maksudnya ada anak-anak mulai kecil sampai dewasa, terus itu dalam naungan lingkungan keluarga atau lingkungan yang baik, yang ahli ibadah. Mulai kecil sudah biasa sholat berjamaah,
baik di rumahnya maupun ke musola, ke masjid, mulai kecil sampai terus ya jadi remaja, maksudnya jadi pemuda remaja yang suka sholawat, suka zikir, suka ngaji, itu namanya nasab ibadillah. Dewasanya dengan ibadah, tidak dengan main-main, tidak dengan menghilangkan waktu sia-sia. Yaitu sebagian dari mereka adalah anak-anak yang memang mondok dari belum balik ya sampai umur 20, 25 kok masih di pondok terus, ya itu nasab ibadatillah itu ya. Tapi yang nggak harus pondok, di rumah pun kalau memang keluarganya menjaganya, ngajak sholat berjamaah, ya menghadiri majelis-majelis, kegiatan di masjid dan lain sebagainya, ya bisa. Ini golongan kedua yang akan dapat naungan kalau di akhirat khusus. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Ketiga adalah orang-orang yang hatinya tergantung, terikat kepada masjid-masjid. Ada ketergantungan dengan masjid, maksudnya senang di masjid. Orang-orang siapa saja, mau muda maupun tua, kalau diam di masjid kok senang. Kalau keluar itu gelisah, ingin cepat ke masjid lagi. Ya, ini termasuk nanti dapat naungan khusus di mahsyar nanti ya. Yang banyak itu kan kebalikannya, menang masjid gelisah, ada kehabisan ya. Ojeng, pusing, aduh engak itu, engak ini gitu. Itu yang banyak kayak gitu, itu tandanya orang munafik. Kalau di masjid kayak sakit kabeh, kok kayak ada enak, kayak gimana, itu berarti munafik. Hati-hati gitu ya. Tapi kalau di masjid kok enak, itu bagus ya. Nanti kalau sudah pulang kok ingin ke masjid lagi, nunggu adzan mana, kok hampir adzan ke masjid lagi. Tidak nunggu adzan, hampir adzan ke masjid lagi. Oh di masjid ada kegiatan, hadir lagi. Ya masjid musola sama ya. Bahasa masjid dan musola itu sama. Kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan masjid, masjid-masjid, itu musola termasuk. Karena hadis Nabi ada yang menyebut musola, ada yang menyebut masjid. Jadi sama saja ya. Tidak tergantung ukuran. Yang beda itu masjid yang dipakai Jumatan disebut masjid jami. Selain itu sama semua. Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul berdasarkan Allah, mereka berpisah berdasarkan Allah. Maksudnya dua orang yang sering jalan bareng, melakukan kegiatan bareng, yang bersifat ya karena kecintaan kepada Allah. Yang namanya majelis bareng, zikir bareng, sholat berjamaah bareng gitu, jihad bareng, berjuang bareng, ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial bareng ini. Jadi bukan cinta hawa nafsu, bukan. Maksudnya ya saling cocok karena saling apa ya, sama cocok karena sama-sama ngajak kebaikan. Oh ini cocok, pada senang sholat berjamaahnya. Wah cocok, pada sholawat hadir makin malam. Ada teman dua ustadz dari Bangil, yang satu baru saja meninggal, yang satu masih ada. Dengar pengajian di mana? Ke rumah saya lah hadir. Naik sepeda motor malam-malam pulang lagi. Hol mana ada orang gitu naik sepeda motor jauh-jauh. Ya sepasang ini dua terus. Kemana-mana, ayo kemana? Maulid, hol. Gitu. Padahal sudah sepuh, ya mungkin dari mulai muda sama-sama akrab terus naik sepeda motor bukan mobil. Bahkan dari Bangil ke sini sepeda motor malam. Nah, ya semacam itu. Jadi bukan urusan bisnis dua orang ini, tapi fillah, mencintai fillah, cinta karena Allah, karena syariat Allah, karena dakwah, sama-sama berdakwah atau sama-sama ngaji, sama-sama suka majelis, sama-sama pokoknya begitu. Nah, itu juga nanti dapat naungan nanti. Warajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan orang laki yang diajak oleh wanita zata mansibin wa jamalin, ya orang kaya, cantik umpamanya ya, kok ngajak berduaan, orang yang laki itu mampu menolak, wah ini nanti termasuk yang dapat naungan ya. Berat ya. Orang laki kok diajak berduaan sama perempuan, diajak jalan-jalan kok perempuannya cantik.
Kecuali anak lakinya umur 25 yang ngajak umur 40 lah, coba ya pantas tak nolak gitu. Lah ini saya laki umur sekemek, beneran bini umur 20, cantik, kok ngajak jalan-jalan, lo bisa ditolak. Malam-malam aja berduaan, ditolak, kuat nolak, itu termasuk yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dulu cerita ya, ada seorang pemuda lagi jalan depan rumahnya, perempuan cantik, dipanggil minta tolong masuk ke dalam. Minta tolong, ternyata diajak melakukan hubungan badan, nggak mau, dipaksa segala macam. Akhirnya sebentar, saya sakit perut, mau ke kamar mandi dulu ya. Ke kamar mandi, dia buang air besar, ditaruh di badannya semua, buang air besar itu, berak ditaruh semua di badannya. Keluar kamar mandi, ayo, kira-kira mau yang perempuan? Nggak mau, jijik. Baru dia bisa dong. Karena tadinya kalau mau keluar dikunci pintunya. Kalau kamu keluar, saya mau jerit bahwa kamu memperkosa saya. Kan bingung. Masuk tetap di dalam, zina. Keluar difitnah orang, dipentungi orang, nanti saya juga ngerak bapak memperkosa orang gitu. Mikir dia, terus dia ingat lah ke kamar mandi aja, pamitan dulu. Ya sebentar saya mau, tapi ke kamar mandi dulu. Kamar mandi itu berak, ambil beraknya dilumuri seluruh tubuhnya. Keluar, selamat, tak mau perempuan, bukain pintu, kabur. Mulai itu dia mandi terus sampai wafat, orang semua mencium aromanya wangi orang itu. Jadi anak muda itu seterusnya sampai wafat, badannya ini terasa aroma wangi terus oleh orang-orang, diganti oleh Allah. Ya, dia buat tubuhnya bau dengan berak, tapi oleh Allah diganti kayak minyak wangi. Kemana-mana wangi terus. Coba enggak itu, walaupun sabunan tak bisa itu bau gitu. Semua enggak akan mau dekat. Nah, tapi ini kasih karomah sama Allah karena dia hebat. Kok bisanya kuat nahan, cuma berduaan di rumah gitu. Dan kok bisanya sampai dia korban membuat tubuhnya itu dilumuri dengan BAB-nya ya. Itu salah satu cerita. Nah di dunia aja sudah Allah tampakkan karomahnya nih. Tubuhnya keringatnya jadi wangi orang itu. Tak usah beli minyak wangi, itu tak laku minyak wangi kalau kayak gitu ya. Kemudian yang laki tadi gak mau mengatakan inni akhafullah. Enggak mau, saya takut kepada Allah. Jadi tidak maunya karena saya takut kepada Allah ya, bukan karena enggak mau saya takut ada orang itu loh. Maksudnya ada orang kan bukan karena Allah itu. Udah satpam takut tangkap satpam, itu beda ya. Tapi enggak saya takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, orang yang bersedekah dan disembunyikan. Maksudnya sedekah sir, sedekah rahasia. Yang sekiranya tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak lihat, nggak tahu. Tapi itu kiasan ya, bukan berarti sampai mau beri, kalau mau bersedekah mau ngasih orang terus tangan kirinya sembunyikan dulu ke saku, bukan, atau sembunyi ke belakang, bukan, itu hanya kiasan. Maksudnya kalau ngasih orang kanan kirinya nggak ada orang tahu, bukan terus diumumkan di fulan nyumbang 10.000 nyon Fatihah, semasjid yang Fatihah 10.000 yang Fatihah banyaknya ya, enggak, tapi tidak diberitahu. Maksudnya biar ikhlas. Karena kalau ketahuan orang itu kadang-kadang nggak ikhlas. Sudah ikhlas awalnya, tapi karena sama orang lain itu ketahuan lalu diceritakan atau dipuji atau apa, terus jadi bangga, nantinya repot. Tapi kalau malam-malam datang ke rumahnya orang yang miskin, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa gula, taruh depan rumahnya, tinggal. Oh, ini pahalanya besar sekali ya. Karena apa? Karena orang yang dikasih pun nggak tahu siapa yang ngasih. Jadi nggak bisa mengucapkan sekelangkong terima kasih, nggak ada. Mungkin besok ketemu dipepet, tidak disapa yang ngasih itu. Saking apa? Karena tidak tahu. Oh itu kalau orang bisa bertahan begitu, itu ikhlas baik itu. Tidak disapa, tidak direken, tetap ngasih terus. Karena memang tujuannya cari pahala itu kan dari Allah, bukan dari manusia yang kita beri. Pahala itu nanti dari Allah. Allah yang menilai ikhlas apa enggak ini, sungguhan apa enggak ini ya. Tapi kalau kita ngasih beras setiap minggu, orangnya tahu, ketemu di mana pasti orang tuh minggir kalau kita lewat. Nyium tangan maksudnya.
Masuk ke masjid dibalik sandal kita, disiapin. Karena tahu ini yang ngasih setiap minggu ngasih beras ini. Nah, itu yang ketujuh yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat. Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Hadis muttafaqun alaihi. Ini yang berkenaan tadi di kitab Nasihatin ya. Yaitu mata yang nangis karena berzikir kepada Allah, nangis di tempat yang sunyi, yang sepi, sendirian, terus nangis karena berzikir, meneteskan air mata. Jangankan sampai nangis beneran ya, pokoknya netes mata. Fafadat ainahu, menetes air mata dari kedua matanya, itu sudah menjadi jaminan untuk mendapatkan naungan. Sebagaimana para ulama mengatakan, air laut itu semua sedunia untuk menyiram sedikit saja api neraka nggak bisa padam. Tapi tetesan air mata bisa memadamkan api neraka. Cukup tetesan saja. Dulu malaikat Jibril waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi mau masak. Pakai apa ini? Makan daging, makan apa itu? Dimasak. Pakai mana apinya? Sebentar ambilkan dari neraka. Diambilkan neraka, malaikat Jibril, jangan kebanyakan gitu, kata malaikat-malaikat yang kebakar semua dunia. Diambil sedikit, tetap gak bisa nih, kebakar semua dunia. Akhirnya yang diambil malaikat Jibril itu cuma sebesar biji korma. Sebesar biji korma itu dari api neraka diambil. Itu pun dicelupkan dulu ke mana, ke lautan 7 kali, 7 tempat. Baru dikasihkan ke Nabi Adam untuk membakar, untuk ngidupin api unggun, bakar daging hewan gitu. Segitu cuman sebiji korma itu pun sudah direndam 7 kali. Masih apinya sebegitu panas api dunia sekarang. Berarti api dunia ya sudah, api neraka ya luar biasa. Tidak bisa dipadamkan. Sekecil itu pun tidak bisa dipadamkan. Sudah dicelupkan 7 kali ke laut, nggak mati api itu. Cuman lebih sedikit lagi, lebih mengecil gitu. Setelah 7 kali direndam masih lebih sedikit, lebih kecil. Makanya kata ulama, kalau ingin selamat dari api neraka, ya cuma nangis saja, nangis takut kepada Allah, zikir kepada Allah, istighfar, taubat kalau tengah malam atau akhir malam, itu yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Wa qala alaihi salatu wasallam, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun baqat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yakni fil jihad. Nabi Muhammad SAW bersabda, semua matanya siapapun nanti di akhirat akan menangis terus karena ketakutan, takut masuk neraka. Semua mata siapapun, illa kecuali ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang waktu hidup di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah. Mata itu selamat. Maksudnya orangnya selamat, yang punya mata pernah nangis karena takut kepada Allah. Tapi kalau dulu hidup di dunia gak pernah nangis karena takut kepada Allah, dia akan nangis terus di akhirat nanti, di pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainun batat tahrusu fisabilillah, yang kedua mata yang akan selamat, yaitu mata yang tidak tidur karena menjaga saat berjihad, saat dalam perjalanan jihad atau saat dalam kondisi jihad. Yaitu di Palestina itu kadang-kadang nggak tidur itu milisinya itu, orang-orang yang jihad itu, mujahidinnya ya. Karena apa? Takut serangan malam, takut ada penyusup, takut ada tentara masuk. Maka yang menjaga di perbatasan itu tidak akan nangis nanti di akhirat, tidak akan masuk neraka itu orang, tidak akan sedih. Karena apa? Dia akan nanti dapat kedudukan yang istimewa. Jadi orang-orang yang berjihad, kepanasan, kelaparan, tidak kurang tidur, tidak tidur malam karena piket jaga, karena dalam rangka jihad menjaga keamanan warga, takut ada musuh masuk. Nah, itu termasuk yang dapat keistimewaan nanti di akhirat, dan mata itu yang tidak akan nangis. Wa kana al-buka al-khalis min khasyatillah azizan jiddan hatta sara bi hadhihi manzilah min Allah ma'a kasrati man yabkiuna nas. Nangis yang kholis,
Buka al-kholis, yaitu tangisan yang ikhlas. Min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Aziz jiddan, sangat jarang sekali. Orang yang punya mata meneteskan air mata karena takut kepada Allah itu jarang sekali. Hatta soro bihadil manzilah, makanya sampai soro itu sehingga menjadi bihadil manzilah, kedudukan yang setinggi ini, yang semulia ini minallah, di sisi Allah. Sehingga dikasih kedudukan yang luar biasa nanti, karena memang jarang orang nangis ikhlas ya. Nangis ikhlas ya. Nangis karena takut kepada Allah, bukan nangis karena sakit perut, sakit gigi, nangis karena uangnya hilang atau karena apa, nggak dapat laba karena rugi, bukan itu. Apalagi nangis karena ditinggal pacarnya, jaib. Dunia tidak sekecil daun kelor ya. Ma'akatroti man yabkinas, karena apa? Karena nanti akan lebih banyak, sangat banyak yang nangis di akhiratnya. Hatta warada alaihi salatu wassalam, sehingga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke neraka orang yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Hatta yaudal labanu bidar'i, sampai bisa kembali susu ke dalam air susu, masuk ke putingnya hewannya itu lagi atau ke orang itu lagi, kan tidak mungkin. Gimana masa susu yang sudah keluar masuk lagi? Tidak bisa. Wa hatta yalijal jamal bisamil khiyat, sampai bisa onta masuk ke lubang jarum. Bisa onta masuk ke lubang jarum? Enggak bisa. Kalau ada itu kan cuma teka-teki atau tebak-tebakan itu. Kok sapi masuk ke kulkas kan ya? Itu kan tebak-tebakan. Tapi kalau beneran enggak ada. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man kharaja min ainihi mithlu ra'sid dzubab min khasyatillah qad sawwa alaihi salatu wassalam bainad dam'i min khasyatillah wa bainad dam yuhraq fi sabilillah. Bahkan dalam riwayat lain, siapa yang keluar dari matanya air mata seperti kepalanya lalat, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Maksudnya ya sudah, setetes tes gitu aja, kan sebesar kepala lalat ya, nyamuk namanya, kecil itu aja. Itu sudah dapat kedudukan yang luar biasa. Itu sudah disamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti darahnya air mata yang netes tadi karena takut kepada Allah, sama dengan darah yang mengalir yang jihad fisabilillah. Maksudnya orang mujahidin, orang perang melawan orang kafir, terluka, tertumpas tetesan darah yang keluar, itu kan mati syahid, itu mulia, nanti di akhirat juga akan terlindungi. Orang nangis sedikit saja, tes saja, sama dengan orang perang yang sampai mati gitu, sampai keluar darahnya semua itu. Nah, itu saking besarnya kedudukan orang yang bisa nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa warada law anna baqiyan baka fi ummatin la rahimahumullah bibukai. Dan ada riwayat lain yang disebutkan, andai kata ada orang menangis yang menangisi kondisi umat karena kasih sayang. Kita umpamanya ada orang di antara kita yang memikirkan, ya Allah orang Palestina kasih, ya Allah orang di mana itu, ya Allah orang yang di Muslim di Cina yang ditelanjangi, rumahnya dibakar, yang di Palestina yang dibom anak kecil ditembakin. Terus kita saking kasihannya netes air mata, maka Allah akan memberikan rahmat kepada semua orang tadi itu dengan berkat tangisannya orang yang satu tadi. Jadi kalau kalian ada yang menangis, meneteskan air mata karena saking kasih sayangnya, perhatian, tidak tega kepada umat Islam yang disakiti oleh orang-orang kafir, atau penderitaan, atau musibah, atau bencana, kita ikut nangis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepada orang-orang yang kita tangisin itu. Jadi berkahnya orang yang nangis itu luar biasa. Allah bisa memberikan rahmat kepada siapa yang ditangisi. Ya, beda kalau orang keluarganya mati terus nangis, itu malah dilarang. Malah gara-gara nangis itu yang bisa disiksa nanti orang yang meninggal itu. Beda nangisnya ya, nangis karena merasa keberatan dengan takdir Allah. Tapi kalau cuma nangis netes gak apa-apa. Rasulullah juga waktu putranya meninggal meneteskan air mata, ada sahabat yang negor karena Rasulullah melarang orang menangisi orang mati. Kok Rasulullah netes air mata? Kata Rasulullah, wajar kalau cuma netes, yang tidak boleh itu jerit-jerit.
Semua orang yang punya kasih sayang, kalau kekasihnya mati, anaknya, orang tuanya, saudaranya, temannya pun, pasti kita akan menetes air mata. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh nangis itu bukan netes air matanya, tapi nangis jerit-jerit yang seperti tidak ridho dengan takdir yang sudah terjadi. Yaitu yang nggak boleh. Fatabayyana ba'da dzakarnahu annal buka katsir. Maka jelas bahwa nangis itu macamnya banyak. Wa annal ladzi yakun min khasyatillah faqat minal buka qalil. Tetapi yang nangis karena takut kepada Allah saja yang sedikit. Maksudnya nangis itu banyak, ya nangis sakit, nangis kehilangan, nangis apa. Tapi yang nangis karena takut kepada Allah itu yang sedikit. Kalau cuma nangis ya banyak orang nangis, tapi bukan itu yang dimaksud hadis Nabi tadi yang nangis sedikit. Fa'abki min khasyatillah, maka nangislah kalian karena takut kepada Allah. Fa illam tabki fatabaka. Kalau tidak bisa nangis maka nangislah. Nangis-nangislah, pura-pura nangis, tapi bukan pura-pura di depan orang banyak terus pura-pura nangis, enggak. Maksudnya paksa nangis. Kalau sendirian. Kok jam 2 malam deh, kok tidak bisa nangis-nangis? Ya nangis-nangis gimana caranya pura-pura nangis ya? Maksudnya ya diusahakan nangis gitu loh. Bukan pura-pura dalam artian menipu orang ya. Ini kan gak ada orang, sendirian. Kalau lagi banyak orang gak boleh pura-pura nangis. Bahkan kalau nangis pun pura-pura tidak nangis. Loh kenapa? Iya flu, kenapa? Ini kelilipan barusan. Kenapa nangis? Iya saya khusyuk sekali barusan nangis. Gak perlu. Bohongnya kalian itu lebih bagus. Saya kelilipan. Oh enggak, saya cuma flu. Enggak apa-apa, itu bagus. Itu bohong bagus. Karena bukan bohong nipu ke orang, cuma bohong supaya kita tidak riya. Wa iyyaka warriya wa tasannu wa tazayyun li makhluqin. Hendaknya kau jauhi riya cuman karena ingin dipuji orang, ingin dialem orang, jangan. Atau tasannu itu ya pura-pura yang buat pura-pura baik, pura-pura khusyuk palsu, kehusuan yang palsu, kesedihan yang palsu, itu yang enggak boleh. Itu yang dosa. Tapi kalau gak ada orang bersendiri kan melatih nangis. Tapi biasanya kalau kita hadir hall, hadir majelis banyak orang, satu nangis, nanti ikut nangis kita. Sering-seringlah hadir acara yang begitu, nanti kita akan ikut nangis. Kalau sudah kita bisa nangis sekali, 2 kali, sendirian pun nanti kita akan nangis. Memang perlu gitu, perlu kumpul dengan orang-orang. Jadi setrumannya ini bagus. Kalau ada orang positif, orang yang sakit pun bisa sembuh. Orang sumpek pun bisa bahagia kumpul dengan orang-orang yang positif itu. Pikirannya positif, hatinya positif, ya orang-orang soleh. Kumpulono itu ya, wah itu sudah hati jadi bersih, pikiran jadi bersih, dan yang sakit pun akan tersedot, akan hilang dengan berkahnya. Wa tazayyun, juga jangan kalian merias-rias diri, membagus-baguskan lil makhlukin untuk makhluk. Riya, tasannu, tazayyun nggak boleh. Supaya penampilannya bagus, cuman supaya sama orang dianggap wah gimana, tidak boleh. Tapi kalau innallah jamilun yuhibbul jamal, saya yang bagus-bagus karena Allah itu jamil. Suka yang jamil-jamil, yang bagus-bagus. Innallah nadifun yuhibbun nadar, suka bersih ya. Atau saya ini pakai begini untuk mensyukuri nikmat Allah, atau saya tidak apa-apa, terserah. Pokoknya tergantung niat. Tapi kalau hanya untuk makhluk, jangan. Kalau hanya untuk niat-niatan yang lain yang sekiranya membawa manfaat, silakan. Fataskut bidzalik min ain rabbil alamin, karena kalau kalian melakukan apa saja karena makhluk maka akan tidak dianggap gugur. Fataskut, gugur bidzalik dengan semua itu min ain rabbil alamin, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha tahu ya, sumu khusyuk yang polana orang angus. Wah, bat hebat apa jang biasa 2 rakaat sampai 6 rakaat. Tapi dia kan Allah tahu ini Athena angus. Itu semua. Jadi yang karena orang yang tasannu, tazayyun, riya, takut semua itu angus. Yang hanya lillahi ta'ala itu. Yang hanya lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan rasa rahmat di hati kita kepada semua umat Islam, saudara kita dimanapun mereka berada. Atas khilaf dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.